Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada henti dicurahkan kepada kita semuanya, sehingga karena sebab nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini untuk kita sama-sama menjalani salah satu bentuk kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu agama. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kita hidup di zaman di mana begitu banyak kita saksikan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Di mana-mana terjadi perdebatan, apalagi di kolom-kolom komentar di sosmed, ya, bukan hanya di dunia nyata, bahkan di dunia internet pun kita dapati begitu banyak perdebatan di antara sesama kaum muslimin di dalam pembahasan yang berkaitan dengan masalah agama. Bahkan tidak sedikit karena perdebatan-perdebatan tersebut mengakibatkan sebuah permusuhan dan bahkan wal'iyadzubillah bisa menjurus kepada pembunuhan, ya. Dan masing-masing pihak, para jamaah sekalian rahimakumullah, mengaku bahwa kebenaran ada pada dirinya atau kebenaran ada pada kelompoknya, ya. Maka seperti pepatah Arab mengatakan, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru bidzak. Semua laki-laki mengaku-ngaku punya hubungan yang spesial dengan Laila, seorang wanita cantik, tapi ternyata Laila tidak mengenal orang tersebut. Setiap kita di dalam perdebatan, di dalam diskusi, ya, di dalam bermasyarakat, ya, masing-masing menganggap bahwasannya mereka lah yang benar. Masing-masing menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling benar, sedangkan kelompok lain kelompok yang tersesat atau kelompok yang tidak benar. Dan ini semua para jamaah sekalian rahimakumullah kita saksikan di masa-masa saat ini. Sampai lebih parahnya lagi, ada sebagian orang yang kemudian mengucilkan saudaranya, sampai kemudian tidak bertegur sapa, sampai kemudian
menuduh saudaranya dengan tuduhan-tuduhan buruk hanya gara-gara perbedaan-perbedaan seperti ini yang mengakibatkan sebagian saudara-saudara kita kemudian tidak mau mendalami ilmu agama. Alasannya apa? Alasannya ngapain ujung-ujungnya berdebat, ujung-ujungnya terjadi permusuhan dan seterusnya. Dan kalau kita simpulkan para jamaah, ini semua terjadi karena sebab kita umat Islam belum memahami dengan benar apa dan bagaimana syariat Islam itu sendiri. Syariat Islam yang sebenarnya. Banyak di antara kita hanya mengaku ya beragama Islam. Dari mulai sejak lahir beragama Islam. Tetapi ketika ditanya Islam apa, bagaimana pemahaman yang benar, bagaimana konsekuensi keberislaman seseorang, kebanyakan dari kita tidak tahu. Atau kalaupun dia tahu, tetapi dia mendapatkan informasi yang salah, sehingga muncul salah faham. Nah, lalu bagaimana para jamaah sekalian rahimakumullah, agar kemudian kita tidak salah faham dalam beragama, agar kemudian kita bisa lebih bijak di dalam menyikapi berbagai macam perbedaan yang mungkin saja terjadi di tengah umat tentang masalah agama ini, tanpa menciptakan sebuah permusuhan dan lain sebagainya. Maka kita sebagai umat Islam, kita harus paham betul bagaimana tata cara memahami ajaran agama Islam yang sesungguhnya. Dan ini sangat diperlukan oleh setiap kita agar kemudian kita tidak salah di dalam memahami agama, agar kemudian kita tidak menelan mentah-mentah segala macam informasi yang keliru tentang masalah agama. Atau paling tidak banyak di antara kita yang kemudian termakan oleh apa yang diistilahkan dengan syubhat-syubhat dalam agama. Maka di dalam kesempatan ini para jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan jelaskan bagaimana tahapan-tahapannya untuk agar kemudian kita benar-benar bisa memahami agama Islam ini dengan pemahaman yang benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama para jamaah sekalian rahimakumullah, ketika terjadi ketidaktahuan tentang masalah agama, ya, misalkan seseorang di dalam beragama dituntut untuk memiliki keyakinan yang sahih, beriman kepada Allah, beriman kepada rukun iman. Ketika kemudian kita dituntut untuk mengimani hal-hal yang gaib, maka kita diharuskan untuk ya mengimaninya dengan cara yang benar. Bisa jadi ada seorang tidak tahu tentang bagaimana cara beriman yang benar. Bisa jadi juga seseorang tidak tahu tentang bagaimana cara beribadah yang benar. Kemudian juga yang kedua adalah ketika terjadi perdebatan atau perbedaan pendapat. Ya, pertama tadi ketika terjadi ketidaktahuan tentang masalah agama, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah ibadah. Yang kedua ketika terjadi perbedaan pendapat. Dan kita tidak pungkiri banyak di antara kaum muslimin ya yang telah terjadi banyak perbedaan pendapat. Yang satu bilang ini pakai kunut, yang satu bilang tidak pakai kunut subuh misalkan seperti itu. Yang satu tarawihnya sekian belas rakaat, yang satu tarawihnya sekian puluh rakaat misalkan. Yang satu begini, yang satu begitu. Terjadi perbedaan pendapat. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka di dalam hal ini syariat Islam sebagaimana yang kita yakini bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama Islam agama yang sempurna, tidak butuh penambahan apalagi pengurangan, sehingga segala macam permasalahan sudah dijelaskan. Termasuk dalam masalah ini, yaitu ketika seorang tidak tahu tentang masalah agama, ketika terjadi perbedaan pendapat di antara kita, maka kuncinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah mengatakan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara kalian, dan sebagian ulama menambahkan apabila terjadi ketidaktahuan tentang masalah agama, farudduhu ilallahi war Rasul, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul.
Jadi ketika ada orang yang mengklaim, ya, Ustadz, ada satu kelompok misalkan memiliki satu keyakinan, ya, keyakinannya adalah kalau sampai seseorang sudah mencapai level yakin, maka tidak perlu sholat lagi, Ustaz. Tidak perlu menjalani syariat lagi, Ustaz. Kenapa? Apa landasannya? Mereka landasannya punya dalil Al-Quran. Apa ayatnya? Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka sembahlah Tuhanmu sampai yakin. Saya udah yakin, Ustaz. Berarti enggak perlu menyembah Allah lagi, enggak perlu salat lagi. Ya, satu kelompok memiliki pemahaman yang demikian. Kemudian nanti ada kelompok lain mengatakan, oh tidak seperti itu. Yang benar adalah bahwa yang dimaksud dengan yakin di sini adalah kematian, yaitu sesuatu yang yakin pasti akan menimpa setiap manusia. Sehingga maknanya beribadahlah kepada Allah sampai ajal menjemput, sampai kematian menjemput, bukan sampai yakin. Sehingga terjadi perdebatan. Maka lihat formulanya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila terjadi perbedaan pendapat, kembalikan kepada siapa? Kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Yang satu bilang A, yang satu bilang B. Yuk kita mari duduk sama-sama, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Kembalikan kepada Allah maksudnya apa? Kembalikan kepada Al-Quran. Mari kita lihat di dalam Al-Quran, apakah yang menjadi perdebatan, apakah yang menjadi pembahasan kita, apakah yang menjadi sebab kita berbeda ini, ada disebutkan dalam Al-Quran atau tidak? Ketika disebutkan dalam Al-Quran, selesai masalah. Kewajiban kita sami'na wa ata'na, dan kita harus bersepakat seperti itu, sehingga tidak ada lagi perdebatan. Kita ikuti apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Namun Ustaz, okelah Al-Qur'annya ada, tapi tidak semua kita kemudian bisa memahami Al-Qur'an. Maka di sini disebutkan oleh Allah, farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah yaitu Al-Qur'an, dan juga kembalikan kepada Rasulullah. Di saat Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka juga mendapatkan kondisi-kondisi di mana mereka tidak tahu tentang masalah agama, mendapatkan juga terkadang kondisi-kondisi di mana mereka saling berbeda dalam pendapat-pendapat mereka, sesama mereka. Dan mereka mengamalkan ayat ini, mereka kembalikan kepada Al-Quran. Kalaupun tidak ada dalam Al-Quran, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Kalaupun ada disebutkan dalam Al-Quran, bisa jadi mereka belum faham, kemudian dikembalikan kepada Rasul. Sehingga para sahabat ketika Rasul masih hidup, mereka dalam rangka mempraktikkan ayat ini, mereka langsung menanyakannya kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Sebagai contoh, ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ammar bin Yasir, beliau menceritakan bahwasannya ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Suatu ketika aku pernah diutus oleh Rasulullah SAW ke luar kota Madinah untuk suatu keperluan. Dan di tengah perjalanan, Ammar bin Yasir mengalami junub. Ya, di tengah perjalanan junub, ya, mimpi basah. Dan kita tahu seorang yang junub berhadas besar. Dan saat itu beliau ingin sholat, dan ketika itu beliau belum tahu tentang syariat tayammum. Sedangkan waktu itu harus sholat. Bagaimana caranya? Beliau ketika itu belum tahu tentang hal ini di dalam Al-Quran. Dan juga beliau ingin bertanya langsung kepada Rasul. Ketika itu beliau posisinya sedang jauh dari Rasul, karena beliau sedang di luar Madinah, ya, dalam rangka untuk menunaikan tugas yang dibebankan oleh Rasul kepada beliau. Sehingga saat itu harus ada keputusan bagaimana nih. Maka di saat itu, karena sudah tidak ada opsi lain, beliau beristihad. Dengan cara apa? Mengguling-gulingkan badannya di tanah. Namun kemudian ketika beliau kembali ke Madinah, beliau amalkan ayat ini. Beliau langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, beliau menceritakan, aku sedang safar, kemudian junub, nggak ada air, ya, mau wudu tidak ada air, ya, mau mandi tidak ada air.
Ya. Makanya kemudian beliau mengguling-gulingkan badannya di tanah. Lalu kemudian Rasulullah SAW langsung memberikan fatwa, memberikan penjelasan, fa innaka yakfika hakadha ya Ammar. Sesungguhnya engkau cukup begini. Langsung dipraktikkan sama Rasul. Nih begini tayamum. Kemudian usap wajahnya, usap punggung telapak tangan kanan, punggung telapak tangan kiri, selesai. Ya, ini terkait ketidaktahuan seseorang tentang masalah agama. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Begitu juga ketika terjadi di kondisi yang lainnya. Sebagian sahabat sedang melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal. Nah, ketika di kapal datang waktu sholat, mereka ingin sholat dan mereka tahu sholat harus wudu dulu, tapi mereka tidak membawa air yang cukup untuk berwudu. Mereka hanya cukup membawa air yang untuk minum saja. Kalau dipakai wudu habis air untuk minum. Dan ketika itu mereka belum tahu hukum berwudu menggunakan air laut. Nah, dalam kondisi ketidaktahuan itu, mereka langsung mengamalkan ayat ini, bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, afanatawadda'u min ma'il bahr?" Wahai Rasul, boleh enggak kami berwudu dengan air laut? Maka kemudian Rasul mengatakan, "Huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu." Bahwasanya air laut itu zatnya suci dan dia bisa dipakai untuk bersuci. Dan bahkan kata Rasul, bukan itu saja, bahkan bangkainya pun halal dimakan. Langsung dapat pencerahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat, seperti kejadian pada masa perang Ahzab di tahun ke-5 Hijriah, ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya baru kembali dari perang Ahzab. Bahkan mereka sudah mengganti pakaiannya, sudah menggantungkan senjata-senjata mereka. Tiba-tiba Rasul didatangi oleh malaikat Jibril, membawa perintah dari Allah, "Wahai Rasulullah, Allah memerintahkan kepadamu dan kepada seluruh kaum muslimin untuk pergi ke perkampungan Yahudi, Bani Quraidah." Dan ketika itu Rasul langsung bersiap-siap dan Rasul mengumpulkan para sahabatnya. Rasul memerintahkan kepada para sahabatnya dengan mengatakan, "La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah." Jangan sekali-sekali kalian sholat asar kecuali ketika di Bani Quraidah, perkampungan orang Yahudi. Nah, ketika itu para sahabat terpecah dua nih pemahamannya. Sebagian sahabat ada yang memahami bahwa Rasul maksudnya ngomong gitu supaya kita cepat-cepat pergi ke Bani Quraidah. Ya, tapi tetap kalau misalkan sudah datang waktu asar sebelum nyampe Bani Quraidah, ya sudah sholat saja di tengah perjalanan, nggak apa-apa. Karena Rasul ucapannya, pemahamannya adalah maksudnya supaya cepat-cepat sampai ke Bani Quraidah. Kalau bisa asar nyampe sana gitu. Ini pemahaman sebagian sahabat. Dan pemahaman sebagian sahabat yang lainnya mengatakan, oh tidak, Rasul sudah jelas mengatakan kalian tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah, sehingga walaupun sampai Bani Quraidahnya waktu asar sudah lewat, tidak apa-apa, kita laksanakan sholat asarnya ketika sudah sampai di Bani Quraidah. Maka kemudian dua kelompok sahabat berbeda pendapat dalam masalah ini. Nah, dalam kondisi seperti ini mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kemudian mereka dapatkan pencerahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu yang harus kita lakukan para jamaah sekalian rahimakumullah. Terjadi ketidaktahuan tentang masalah agama, ini gimana cara kita sholat yang benar, bagaimana cara beriman kepada Allah yang benar, bagaimana puasa yang benar, bagaimana adzan yang benar, bagaimana sholawatan yang benar. Ayo kita amalkan ini. Farudduhu ilallahi war rasul. Ketika terjadi perdebatan, perbedaan pendapat, farudduhu ilallahi war rasul. Namun pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya Rasul sudah wafat? Ya, dulu para sahabat mudah. Ketika tidak tahu tentang masalah agama, terjadi perdebatan di antara mereka, mereka gampang tinggal langsung bertanya kepada Rasul yang masih hidup. Lalu bagaimana dengan kita? Rasul sudah meninggal. Kan begitu pertanyaannya. Jadi buntu ini. Terus gimana kita bisa memahami agama? Maka Islam pun sudah hadir dengan solusinya.
Di dalam ayat lain Allah mengatakan surat An-Nahl, ya, surat An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Maka hendaklah kalian semua bertanya kepada ahli zikir jika kalian tidak tahu. Iya kan? Allah perintahkan kita kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul atau kepada hadis. Yang jadi masalah, Ustaz, Al-Qurannya ada, hadisnya ada, cuma kita nggak bisa bacanya, Ustaz. Jangankan memahaminya, bacanya udah kerepotan. Ya. Terus gimana? Ada solusi lain. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlu dzikir jika kita tidak tahu. Namun yang jadi pertanyaan, siapa ini ahli dzikir? Siapa ahli zikir? Karena ini harus kita jelaskan, harus kita ketahui siapa yang dimaksud dengan ahli zikir di sini. Orang yang kemudian nanti kita jadikan sebagai tempat bertanya saat kita tidak tahu. Apakah ahli zikir adalah orang yang rajin berzikir, yang mungkin sehari sekian ribu kali zikirnya, atau mungkin orang-orang yang mengadakan majelis zikir? Ya. Maka sebelum kita menjawab itu, maka kita lihat di dalam ayat lain. Di dalam surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ini adalah bagian dari tafsiran yang disebutkan tentang ayat fas'alu ahla dzikri. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan adzikr dan kami pula lah yang akan menjaganya. Dan para ulama, para al-tafsir, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain-lain, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan zikir di sini adalah Al-Qur'an. Sehingga ketika Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an, menurunkan adzikr, artinya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya. Dan kemudian yang dimaksud dengan Al-Qur'an di sini masuk ke dalamnya adalah al-hadis. Karena hadis adalah sebagai sumber kedua dari dalam Islam ini selain Al-Qur'an. Sehingga ketika Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan adzikr, artinya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an dan juga yang telah menurunkan al-hadis, ya. Dan kami pula lah yang akan menjaganya. Nah, kalau kita tarik ke ayat-ayat ke surat yang sebelumnya kita baca, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli dzikir jika kita tidak tahu, maka maknanya kita diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada orang-orang yang ahli terhadap Al-Qur'an dan juga orang-orang yang ahli terhadap hadis, terhadap sunnah jika kita tidak tahu. Faham sampai poin ini, Bapak-bapak? Ya. Jadi terjadi perbedaan pendapat, terjadi ketidaktahuan tentang masalah agama, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Kita nggak bisa langsung bertanya kepada Rasul, maka kita bertanya kepada orang-orang yang ahli terhadap Al-Quran dan juga orang-orang yang ahli terhadap sunnah atau hadis. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah siapa mereka yang paling pantas menyandang gelar ahli terhadap Al-Quran dan Sunnah? Apakah kiai kita? Apakah ustadz kita? Apakah syekh fulan, atau mereka yang lulusan dari Madinah, lulusan dari Mesir, lulusan dari mana lagi? Dari Libya, lulusan dari mana lagi? Pondok dan seterusnya? Belum tentu. Ya, belum tentu. Karena kita harus melihat bahwa orang-orang yang paling pantas menyandang gelar ahli terhadap Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa sembarangan kita sematkan kepada fulan dan fulan. Karena kita harus paham dulu bagaimana urutannya. Kalau kita lihat di dalam syariat kita, orang-orang yang pertama sekali yang paling pantas menyandang ahli Al-Quran dan hadis, dan para ulama sepakat dalam hal ini, tidak lain tidak bukan beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana tidak? Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad.
Dan hadis adalah sesuatu yang keluar dari lisannya, sesuatu yang beliau ucapkan, sesuatu yang beliau perbuat, sesuatu yang menjadi ketetapan beliau. Dan apapun yang muncul dari beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad tidak pernah berkata dari hawa nafsunya, dan apa yang beliau katakan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sepakat ya, orang yang paling pertama sekali yang pantas menyandang gelar ahli terhadap Al-Qur'an dan Sunnah adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa orang-orang yang kedua? Apakah ustadz kita? Apakah kiai kita? Apakah orang yang jenggotnya panjang? Ya, jawabannya belum tentu. Orang-orang kedua yang paling pantas menyandang gelar ahli terhadap Al-Quran dan Sunnah, yang kemudian kita jadikan rujukan dalam beragama, yang kita jadikan sebagai tempat bertanya jika kita tidak tahu tentang masalah agama, maka para ulama mengatakan orang-orang yang paling pantas kedua setelah Rasul adalah para sahabatnya. Siapa Pak? Para sahabatnya. Siapa sahabat? Ya, apa yang dimaksud dengan sahabat? Ya, kalau sahabat bahasa kita kan friend, teman, soulmate, ya, teman dekat. Ya. Tapi kalau dalam istilah syariat, ketika muncul kata sahabat, maka maksudnya adalah mereka orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi, dan mereka mati dalam keadaan iman. Mereka adalah para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan seterusnya. Ya, dan mereka jumlahnya ya lebih dari 10.000. Ya, mereka adalah para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang paling pantas menyandang gelar ahli terhadap Al-Quran dan Sunnah setelah Rasulullah SAW, yang paling pantas kita jadikan sebagai rujukan di dalam beragama, yang paling pantas kita jadikan sebagai tempat kita bertanya dalam masalah agama. Kenapa para sahabat? Kenapa bukan kiai kita? Kenapa bukan ustadz kita yang kita jadikan sebagai apa namanya? Sebagai sumber, sebagai tempat kita bertanya, sebagai patokan kita di dalam memahami agama? Kenapa bukan mereka? Kenapa para sahabat? Sebabnya adalah karena para sahabat adalah murid-murid langsungnya Rasulullah SAW. Para sahabat itu belajar di majelisnya Rasul. Ya, kurang lebih seperti ini. Rasul berbicara, kemudian para sahabat menyimak, mendengarkan. Ya. Bahkan mereka secara satu persatu ditalkin oleh Rasulullah SAW tentang Al-Quran. Bahkan salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menceritakan ya tentang bagaimana proses belajarnya para sahabat, di mana mereka mempelajari Al-Quran dari lisannya Rasulullah SAW ya, secara langsung. Abdullah bin Mas'ud menceritakan, ta'alamna 10 ayati minal Qur'an falam nujawizhunna hatta na'lama ma'aniyahunna wa na'mala jami'an. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, kami belajar di majelis Rasul, yaitu belajar Al-Quran, dan kami belajar di majelis Rasul, belajar Al-Quran itu 10 ayat demi 10 ayat, dan kami tidak berpindah dari 10 ayat pertama kepada 10 ayat kedua sebelum kita benar-benar menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkannya bersama-sama. Baru setelah itu pindah ke 10 ayat berikutnya. Jadi begitulah para sahabat di dalam mempelajari Al-Quran di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga wajar ketika para sahabat ya kita gelari orang-orang yang paling ahli terhadap Al-Quran dan Sunnah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan itu saja, para sahabat juga langsung mengamalkannya. Langsung mengamalkan. Rasul mengajarkan A, langsung diamalkan. Rasul mengajarkan B, langsung diamalkan. Ya. Dan langsung diawasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalaupun ada yang terluput dari Rasul, misalkan Rasul tidak tahu, Allah pasti akan mengabarkan kepada Rasulullah SAW melalui wahyu. Dikabarkan, oh fulan sahabat telah melakukan salah faham misalkan, telah melakukan kekeliruan dan seterusnya. Pasti akan kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW karena Rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga
pemahaman dan juga pengamalan para sahabat dalam agama ini benar-benar terjaga karena sebab mereka belajarnya langsung dari Rasulullah SAW, dan karena sebab mereka juga di dalam mengamalkannya langsung di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pantas enggak kalau para sahabat dikatakan orang yang paling ahli terhadap Al-Quran dan Sunnah setelah Rasulullah SAW? Tentu sangat pantas. Ini alasan pertama. Dan alasan kedua lebih dahsyat lagi, lebih menguatkan kepada kita bahwasanya memang para sahabat pantas digelari ahli terhadap Al-Quran dan Sunnah, yang kemudian juga pantas dijadikan sebagai rujukan dalam beragama. Alasan kedua adalah karena para sahabat mereka telah mendapatkan rekomendasi dari Allah. Ya, kita kalau dapat rekomendasi dari presiden misalkan, atau dari orang besar di negeri ini, pasti menjadi suatu kebanggaan. Pasti kalau rekomendasi kita bawa kemana, tidak ada orang yang menolak, pasti diterima. Ya. Lalu bagaimana kalau rekomendasi ini dari mana? Dari Tuhannya presiden, Allahu Rabbul Alamin. Apa rekomendasinya? Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah mengatakan, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Allah mengatakan, dan orang-orang yang paling pertama masuk Islam. Kalau ditanya siapa Pak orang yang paling pertama masuk Islam? Siapa? Tahu enggak? Siapa yang paling pertama masuk Islam? Abu Bakar. Terus siapa lagi? Dari kalangan anak-anak siapa? Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan wanita siapa? Khadijah. Mereka secara keseluruhan disebut sebagai sahabat. Kenapa? Karena mereka hidup sezaman dengan Rasul, mereka beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul, mereka bertemu dengan Rasul, dan mereka mati dalam keadaan iman. Mereka para sahabat. Sehingga ketika ayat ini mengatakan wasabiqunal awwalun, orang-orang yang paling pertama masuk Islam, maka tidak ada definisi lain kecuali siapa? Para sahabat. Bahkan dalam ayat ini dikuatkan lagi oleh Allah, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa itu muhajirin? Itu para sahabat yang dari Mekah, yang ikut hijrah ke Madinah. Ansar, para sahabat yang tinggal di Madinah. Sehingga makna wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar tidak ada makna lain kecuali para sahabat. Kemudian Allah lanjutkan dalam ayat ini dengan mengatakan walladzina tabauhum bi ihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Mengikuti apanya? Tentu mengikuti cara beragamanya, mengikuti keyakinan mereka, mengikuti bagaimana mereka beragama, mengikuti cara sholatnya, mengikuti cara puasanya, mengikuti cara salawatannya, mengikuti cara berdoanya, mengikuti cara berdakwahnya. Allah katakan sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti cara beragamanya para sahabat sampai hari kiamat. Termasuk kita nih, kalau kita mengikuti cara beragamanya para sahabat, kita masuk dalam ayat ini. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Lihat Bapak, dijamin mendapat ridho dari Allah bagi sahabat dan bagi kita-kita yang mengikuti cara beragamanya para sahabat. Dijamin dapat ridha Allah. Mau enggak dapat ridha Allah? Kalau tidak salah kita sudah sampaikan dalam khutbah Jumat beberapa pekan yang lalu di sini. Ya. Di mana ridha Allah adalah kenikmatan tertinggi yang Allah berikan kepada para penduduk surga. Di mana seorang ketika mendapat ridha Allah, artinya dia mendapatkan kenikmatan yang paripurna di surga. Artinya dia tidak akan mendapatkan murka dari Allah selama-lamanya. Ridha Allah. Maka sekarang pertanyaannya, Bapak mau dapat enggak ridha dari Allah? Kita mau dapat ridha Allah? Ini, Allah sudah kasih bocoran. Apa itu bocorannya? Mengikuti cara beragamanya para sahabat.
Jangan cuma kepengennya saya dapat ridha Allah, tapi tidak mau mengikuti apa yang sudah Allah perintahkan. Para sahabat adalah generasi yang sudah mendapat ridha Allah. Maka kalau kita ingin mendapat ridha Allah sebagaimana mereka sudah lebih dahulu mendapat ridha Allah, maka ayo kita ikuti cara beragamanya para sahabat. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan kami telah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul adzim, dan itu adalah kemenangan yang sangat besar, kata Allah. Nah, di dalam ayat yang mulia ini Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan ini adalah sebesar-besar rekomendasi yang Allah berikan kepada umat manusia. Yaitu apa? Allah memuji mereka, Allah menjamin ridho untuk mereka. Untuk siapa? Para sahabat. Apa mungkin orang yang sudah dijamin ridho Allah kemudian pemahaman agamanya salah? Apakah mungkin kemudian keyakinannya sesat? Apakah mungkin cara sholatnya keliru? Apakah mungkin cara berdakwahnya salah? Tidak mungkin. Justru karena cara beragama mereka benar, justru karena keyakinan mereka benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dari itu Allah meridhai mereka. Jadi sebenarnya kita dalam beragama enggak usah repot-repot, Pak. Tinggal ikuti cara beragamanya para sahabat, mati masuk surga dapat ridha Allah. Itu kuncinya. Ya. Dan Allah sudah kasih bocoran sama kita, tinggal kita mau atau tidak menjalaninya. Sudah masuk waktu Isya? Belum. Jadi ini rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian rekomendasi yang lainnya adalah Allah katakan kuntum khaira ummatin, kata Allah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Kalian adalah sebaik-baik umat, kata Allah. Garis bawahi, kalian adalah sebaik-baik umat atau umat yang terbaik, kata Allah. Yang dilahirkan untuk manusia, menyeru pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Nah, di saat ayat ini diturunkan, tidak ada seorang pun yang dikatakan oleh Allah kalian beriman kepada Allah kecuali siapa? Para sahabat. Gak ada seorang lain yang dikatakan oleh Allah di masa ayat ini turunkan sebagai orang yang beriman kepada Allah kecuali siapa? Para sahabat. Nah, artinya di dalam ayat yang mulia ini Allah katakan bahwasanya para sahabat, orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka adalah sebaik-baik umat. Allah memuji para sahabat dengan sebutan sebaik-baik umat. Apakah mungkin orang yang dipuji sama Allah kemudian nyeleneh, kemudian melakukan kekufuran seperti yang difahami oleh orang-orang Syiah? Ya. Apakah mungkin demikian? Tidak mungkin. Justru karena pemahaman mereka benar, cara beragama mereka benar, keyakinan mereka benar, maka dari itu mereka dikatakan oleh Allah sebaik-baik umat. Azan. Belum. Berapa menit lagi? 2. Jadi itulah sebabnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka adalah sebaik-baik umat karena mereka cara beragamanya benar, karena mereka keyakinannya benar, karena mereka salatnya benar, karena mereka dakwahnya benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini rekomendasi dari Allah, dan banyak lagi pujian dan juga rekomendasi dari Allah dalam Al-Quran yang ini semua memberikan pemahaman kepada kita bahwasannya para sahabat adalah orang-orang yang paling pantas menyandang gelar ahli terhadap Al-Quran dan Sunnah, yang paling pantas kemudian kita jadikan rujukan di dalam beragama. Kemudian satu lagi hadis dari Rasulullah SAW, hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana Rasulullah SAW dalam hadis ini juga merekomendasi, memuji para sahabat dengan mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Rasul mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang sezaman denganku, kata Rasul. Siapa yang sezaman dengan Rasul? Para sahabat, sebagaimana tadi kita katakan. Para sahabat, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya,
tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, yaitu generasi tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Sudah masuk? Ya. Azan dulu ya. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Tadi kita sudah sampaikan hadis Rasulullah SAW yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni thummal ladina yalunahum thummal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang sezaman denganku, kata Rasul. Siapa yang sezaman dengan Rasul, mereka tidak lain adalah para sahabat. Dan Rasul mengatakan sahabat adalah sebaik-baik manusia atau sebaik-baik generasi. Sehingga ini tentu menunjukkan akan baiknya keyakinan mereka. Ini juga menunjukkan akan baiknya cara beragama mereka. Ini juga menunjukkan baiknya pemahaman mereka, sehingga mereka tentu sangat pantas kita jadikan sebagai rujukan di dalam beragama. Kemudian Rasul mengatakan tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia setelah para sahabat adalah generasi berikutnya, yaitu tabi'in, yaitu murid-muridnya para sahabat. Mereka hidup sezaman ya dengan para sahabat, tetapi tidak sempat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tsummal ladina yalunahum, kemudian zaman setelahnya atau generasi setelahnya, yaitu tabi'ut tabi'in. Mereka adalah murid-muridnya tabi'in. Mereka tidak bertemu dengan sahabat, tapi bertemu dengan murid-muridnya para sahabat. Sehingga 3 generasi inilah yang direkomendasi oleh Rasul sebagai generasi terbaik. Namun bagaimana generasi setelahnya? Rasul mengatakan tsumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadim yaminah wa yaminuhu syahadatah. Maka setelah 3 generasi utama tadi, setelah 3 generasi yang dikatakan generasi terbaik di dalam umat ini, kata Rasul mengatakan setelah itu akan muncul generasi yang sudah tidak konsisten lagi. Terkadang ucapannya menyelisih sumpahnya, terkadang apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dilakukan. Sehingga artinya di dalam kita memahami agama, tidak kemudian kita langsung mengembalikan kepada masa-masa setelah 3 generasi utama tadi. Artinya maksudnya ketika kita dapatkan misalkan satu pemahaman dari generasi setelah 3 generasi utama tadi, maka kita harus lebih selektif. Harus lebih selektif, karena itu tidak dijamin oleh Rasulullah SAW. Apalagi di zaman sekarang ini, begitu banyak syubhat bertebaran. Kalau tidak kita memiliki bekal ilmu agama yang mumpuni, betapa banyak orang yang kemudian terpengaruh, terkena syubhatnya, sehingga dia memahami agama tidak sesuai dengan pemahaman yang seharusnya, tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, atau paling tidak ada syubhat di dalamnya sehingga kemudian dijadikan seolah-olah sesuatu hal yang abu-abu, menciptakan keraguan, seolah-olah ini dari pemahaman para sahabat, padahal tidak. Ya, maka itu pentingnya kita selektif di dalam beragama. Maka para jamaah sekalian rahimakumullah, kita sudah jelas dari pemaparan tadi bahwa di dalam kita memahami agama ini, agar kemudian kita memiliki pemahaman yang benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, agar kemudian kita tidak salah faham di dalam beragama, maka caranya adalah segala apa yang berkaitan dengan masalah agama kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kita kembalikan kepada Al-Quran dan kembalikan kepada Sunnah. Tapi tidak berhenti di situ, tetapi juga harus memahami keduanya sesuai dengan pemahaman para sahabat. Karena setiap orang bisa saja ngaku-ngaku saya paling ahlu sunnah wal jamaah, saya paling mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi kita tanya sesuai dengan pemahaman siapa? Jangan-jangan nanti melantur seperti pemahaman yang tadi, yang mengatakan enggak sholat lagi, enggak perlu puasa lagi ketika sudah mencapai level yakin. Dalilnya Al-Quran. Yang jadi pertanyaan, mengikuti pemahaman siapa? Iya. Malah dulu di zaman saya masih kecil, di zaman Orde Baru, sampai ayat Al-Quran dijadikan dalil ketika partai-partai melakukan kampanye. Ya, saya masih kecil sempat ini terekam itu. Jadi ada satu partai ketika kampanye pakai ayat, ya, dengan mengatakan wala taqrabu hadhihi syajarah, salah satu petikan ayat dalam surat Al-Baqarah, jangan kalian mendekati pohon ini.
ayat, dalilnya pakai Al-Quran. Yang jadi pertanyaan, mengikuti pemahaman siapa? Apakah sahabat memahaminya seperti itu? Digunakan untuk menyerang kelompok lain, dalam hal ini partai politik dan seterusnya. Lalu kemudian dibalas lagi, fadbahu baqarah, maka sembelilah sapi betina itu. Menyindir kepada kelompok yang lainnya. Nah, ini kacau. Dan betapa banyak di zaman ini orang yang kemudian mengaku beragama Islam, menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai pendalilan, tetapi kemudian tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Sehingga mereka seperti apa dikatakan oleh para ulama, qaulu haqqin urida bihal batil. Perkataannya benar, itu Al-Quran dan Sunnah, tetapi apa yang diinginkan di balik itu adalah kebatilan, karena tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat. Sehingga para jamaah sekalian rahimakumullah, kalau ingin pemahaman kita benar, kalau ingin sholat kita benar, kalau ingin puasa kita benar, kalau ingin keyakinan benar, maka kita merujuk kepada bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana cara beragama, bagaimana keyakinan para sahabat. Maka itu adalah cara yang terbaik bagi kita semua untuk kemudian kita bisa memahami agama ini dengan benar, agar kemudian kita tidak salah faham di dalam beragama. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, pertemuan ini kita tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 115. Allah mengatakan, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah mengatakan, siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya kebenaran. Dikatakan ini cara salat yang benar seperti ini. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasul. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tapi kemudian orang mengatakan, oh enggak Ustaz, saya salatnya ngikutin Kiai Fulan, mengikuti Syekh Fulan, mengikuti Ustaz Fulan, dengan cara menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sudah jelas ini ayatnya, ini hadisnya. Maka lihat bagaimana Allah mengatakan, siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya kebenaran. Menentang, ya ini perkataan Rasul sudah tidak relevan lagi di zaman ini, sudah enggak sesuai dengan teknologi maju zaman ini, ya, dan seterusnya. Artinya dia menentang Rasul setelah jelas baginya kebenaran. Jelas baginya kebenaran, ini ayat Al-Quran, ini hadis, ini pemahaman para sahabat. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, kata Allah. Lalu kemudian dia justru lebih memilih pemahaman selain dari pemahaman orang-orang beriman. Ketika ayat ini diturunkan, tidak ada orang lain dikatakan sebagai orang-orang beriman kecuali para sahabat. Artinya kemudian siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya kebenaran, dan dia lebih memilih cara beragama selain dari cara beragamanya para sahabat, orang-orang seperti ini Allah berikan ancaman yang sangat keras. Allah katakan, nuwallihi ma tawalla. Allah akan palingkan dia pada kesesatan yang ada pada dirinya. Artinya dia dicuekin sama Allah, tidak diberikan bimbingan oleh Allah, tidak diberi hidayah oleh Allah. Dan ini adalah suatu hukuman yang sangat berat yang Allah timpakan kepada hambanya di dunia. Gimana kita dicuekin sama pasangan, susahnya luar biasa kan? Dicuekin sama orang tua, dicuekin sama anak, dicuekin sama teman, begitu menderita. Lalu bagaimana dicuekin sama Allah? Tidak diberikan bimbingan. Padahal setiap salat kita katakan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan itu tidak berlaku bagi orang-orang ini. Menentang Rasul setelah jelas baginya kebenaran. Makanya orang-orang seperti ini sangat sulit diharapkan untuk mau bertaubat. Ketika dikatakan, kenapa sholatnya begitu, kenapa kok puasanya begitu, inilah yang benar, ini yang diajarkan oleh Rasul. Oh tidak, saya maunya begini, begitu. Dia menganggap perbuatannya benar, benar. Makanya orang-orang seperti ini susah untuk diajak bertobat. Dan itu secara tidak langsung itu adalah hukuman dari Allah, di mana Allah tidak menyadarkan hatinya, Allah tidak memberikan hidayah, Allah tidak memberikan bimbingan, dibiarkan dalam kekeliruan dia, dibiarkan dalam kesalahfahaman dia. Dan ini hukuman yang sangat berat. Lalu bagaimana hukuman di akhirat? Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira.
Dan di akhirat Allah akan masukkan orang itu ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, jadi ini dia para jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, tentang bagaimana seharusnya kita memahami agama ini. Jadi agar kita tidak salah faham di dalam beragama, maka yuk kita beragama melandasinya dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang keduanya harus difahami sesuai dengan pemahaman para sahabat. Dan memang ini adalah suatu hal yang berat. Dan mungkin hal ini sudah disampaikan dalam materi tadi oleh Ustaz Sadam, hafizahullah ta'ala, bahwa di akhir zaman ini seseorang yang berpegang teguh kepada agamanya seperti menggenggam bara api. Ya, berat. Akan ada muncul fitnahan, akan ada muncul perlakuan tidak baik, pengkucilan dan seterusnya, bahkan dijuluki dengan julukan-julukan yang buruk. Ya, tapi tetap kita kokoh berpegang teguh sampai akhir hayat kita. Makanya Rasul mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin." Wajib bagi kalian berpegang teguh kepada cara beragamaku, dan juga wajib bagi kalian berpegang teguh kepada cara beragamanya para sahabatku, khulafaur rasyidin. Abdu alaiha bin nawajid, kata Rasul, genggam itu, gigit itu dengan geraham kalian. Maksudnya gigit kuat-kuat, jangan sampai lepas. Genggam dengan tangan kita, walaupun tangan kita terbakar. Ya. Dan kita diperintahkan untuk tetap kokoh, istiqamah sampai akhir hayat kita, yang mana kemudian setelah itu kita akan mendapatkan kenikmatan tertinggi, yaitu ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu dia para jamaah sekalian rahimakumullah, saya kira yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan yang patut kemudian kita jawab, tapi mungkin nanti jawabannya di lain kesempatan ya. Adalah tadi di mana kita disampaikan di dalam memahami agama ini harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian harus sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa tahu dan bagaimana kita bisa membedakan bahwa ini adalah pemahaman yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, dan ini adalah pemahaman yang tidak sesuai dengan Al-Quran, Sunnah dan pemahaman para sahabat. Bagaimana cara membedakannya? Bagaimana kita bisa tahu? Jawabannya di pertemuan yang akan datang insyaallah, kalau diundang lagi. Barakallahu fikum para jamaah sekalian, mohon maaf atas keterlambatan ini. Mungkin ada satu pertanyaan Ustaz. Oh ya, boleh. Sebelum kita sholat Isya, ana izin bacakan pertanyaan yang masuk dari Umahat. Oh, ada Umahat di sini. Ada di bawah Ustaz. Oh iya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon nasihat dan doanya Ustaz. Ana dan suami masih beda pandangan dalam cara beragama, sehingga sering berdebat dengan suami. Apakah seorang istri masih wajib mengikuti perintah suami jika ada perkara yang tidak sesuai sunnah untuk dilakukan? Dan bagaimana untuk mengajak pasangan kita agar mau duduk di kajian-kajian sunnah? Karena saya beberapa kali diajaknya ke majelis yang mayoritas jamaahnya belum mengamalkan sunnah Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, kita doakan semoga beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang paling utama adalah dengan mendoakan beliau. Jangan pernah kita terlewatkan untuk senantiasa mendoakan suami, ya suami ibu ini, terutama di waktu-waktu dan tempat-tempat mustajabah. Doa agar beliau diberikan hidayah. Hidayah itu tauhid, hidayah sunnah, ya, hidayah di dalam memahami agama dengan benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita doakan terus, dan jangan remehkan kekuatan doa. Lihat, kita baca kitab sejarah bagaimana kerasnya hati seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai-sampai para sahabat ketika itu mengatakan Umar tidak akan masuk surga sampai unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Saking tidak mungkinnya Umar masuk surga. Tidak mungkin orang sekeras itu, sebengis itu, sekasar itu, sebenci itu kepada kaum muslimin, gak mungkin bisa masuk Islam. Tapi lihat bagaimana kekuatan doa. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada salah satu dari dua Umar.
yaitu Amr bin Hisham, Abu Jahal, dan Umar bin Khattab. Dan ternyata Allah mengabulkan doa Rasul, di mana hidayah masuk ke relung hatinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan insya Allah suami ibu tidak sekeras Umar waktu di zaman jahiliyah. Benar nggak Bu? Insya Allah nggak seperti itu. Ya, kita doakan semoga beliau mendapatkan hidayah. Kemudian selagi perbedaannya tidak pada level kesyirikan yang sampai menyebabkan seorang keluar dari Islam, maka tentu istri masih tetap berkewajiban ya untuk tetap berbakti kepada suaminya, melayaninya dengan baik, bahkan tunjukkan dengan akhlak yang baik bagaimana seorang istri yang baik kepada suaminya. Ya, kita tunjukkan dengan akhlak yang baik, karena betapa banyak orang yang kemudian tertarik dengan Islam yang sesungguhnya, tertarik dengan pemahaman sunnah, itu karena sebab akhlak. Ya, mungkin banyak orang kemudian dikatakan, apalagi seorang istri, terkadang suami punya gengsi yang tinggi, nggak mau terima nasihat dari istri. Ya, mungkin bisa dengan cara lain, dengan cara akhlak. Ya, kita tunjukkan akhlak yang baik, di mana ketika istri rajin ngaji, ketika istri mulai ngaji sunnah, ngaji tentang tauhid dan seterusnya, maka akhlaknya semakin baik, pelayanannya makin istimewa kepada suaminya dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan seperti itu tergugah hatinya, sehingga menjadi sebab ya beliau mendapatkan hidayah. Dan kemudian yang ketiga, bersabar. Ya, ini bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita, maka bersabarlah sampai akhir hayat kita. Ya, jadi demikian kurang lebihnya. Allahu a'lam bishawab. Sudah cukup ya? Ya, barakallahu fikum ajmain, para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, apa yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa difahami dengan baik dan kita amalkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.